Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di lingkar Indonesia? Kayak pakai di lingkar ya. Perkenalkan, saya Agus Cahyadi. Saya dari Lampung. Dan kali ini kita mau coba share ke teman-teman semuanya di lingkar Lampung ya, dan juga dimanapun Anda berada, melihat banyaknya konten kreator baru yang bermunculan, baik itu jadi YouTuber atau juga selebgram atau juga TikTokers ya teman-teman. Nah, melihat ini saya merasa ada sedikit yang harus saya bagi kepada teman-teman berkaitan dengan public speaking ya teman-teman. Karena kita berbicara melalui video dalam konten-konten tersebut, itu termasuk salah satu kriteria public speaking, menginformasikan, menyampaikan sesuatu pesan agar sampai kepada para penontonnya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya konten perdana ini kita jadi lebih baik lagi, lebih tertutur katanya, jadi lebih baik lagi, lebih oke lagi, yang tentunya bisa dengan harapan mendapatkan apresiasi dari para penonton, kemudian juga penonton juga jadi semakin betah dengan channel atau juga dengan konten-konten yang kita sampaikan kepada para penonton kita ya. Jadi begini teman-teman, kita langsung to the point, nggak usah banyak banyak ulasan yang nggak penting. To the point aja. Fondasi yang pertama yang harus teman-teman buat sebelum kita membuat sebuah konten, kita harus bangun dulu kepercayaan diri kita, yang merupakan itu fondasi ya. Fondasi kita harus lebih percaya diri dalam berbicara, dalam menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Jangan sampai kita di depan kamera terlihat mungkin agak sedikit grogi atau juga hal yang lain yang bisa mengurangi kesempurnaan dari cara penyampaian kita kepada para pendengar atau juga para penonton ya. Nah, bagaimana sih supaya percaya diri? Nah, ini banyak menjadi masalah ya. Beberapa orang untuk tampil di depan kamera, tampil di depan umum itu merupakan sebuah PR yang sangat mengerikan. Nah, mudah-mudahan setelah ini enggak. Jadi kita pertama harus bangun diri kita menjadi orang yang percaya diri dengan apa yang ada di kita sekarang ini. Apapun looks kita, apapun kondisi kita, itu adalah kita, dan itu kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang sudah Allah berikan sama kita itu menjadi nilai yang sangat positif untuk membangun kepercayaan diri kita. Jadi jangan ada lagi kata-kata minder yang ini yang sering kali dijadikan masalah oleh salah satu alasan untuk seseorang kenapa dia tidak berani tampil ke depan, kenapa dia tidak berani tampil depan kamera, kenapa dia tidak bisa kalau disuruh maju ke depan berbicara langsung hilang. Mereka secara physically nggak pede, sedangkan kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan fisik yang sempurna walaupun ada kekurangan. Misal ada yang merasa diri kurang cantik, kurang ganteng, kurang tinggi, kurang seksi, kurang atletis dan sebagainya. Apapun kondisi kita, pastikan bahwa kita itu bisa teman-teman untuk tampil di depan dengan apa adanya kita. Nah, itu penting. Kita sendiri yang mulai untuk menghargai diri kita sendiri, dan kita harus tanamkan sikap positif bahwa kita layak, bahwa kita mampu untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu dia. Percaya diri. Kalau percaya diri sudah terbangun, alhamdulillah, kita akan lanjut ke step yang kedua, teman-teman ya. Step yang kedua, jika kita mau menyampaikan sesuatu, berpublic speaking di sini, yaitu kita harus mengetahui karakter suara. Suara kita ini harus jelas. Suara kita harus ada volumenya. Suara kita harus jelas artikulasinya. Suara kita juga harus ada intonasinya. Kemudian suara kita juga harus ada ekspresinya sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kita bahas sedikit demi sedikit. Oke. Jangan tegang, santai aja.
Teman-teman boleh ikut kasih komentar kalau misalkan cara penyampaian saya terlalu ngebut, terlalu cepat, kurang asik, atau apapun saya terima dengan ikhlas untuk disampaikan di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Pertama percaya diri, yang kedua adalah suara ya. Kenapa suara jadi sangat penting? Ini karena suara itu merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menarik atau tidaknya sebuah video, sebuah pesan ya. Nah, suara kita ini adalah modal yang sangat mahal yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Jadi suara ini kita akan jadikan modal yang sangat berharga untuk membuat video. Pertama, kita harus bisa mengolah volumenya. Besarkan atau juga kecilkan atau sedangkan volume suara teman-teman sekiranya teman-teman perlu dengan nada tinggi, kapan harus kita menggunakan dengan nada yang sangat sedang atau juga mungkin rendah. Semua itu harus bisa dikuasai. Kemudian kenalkan karakter suara teman-teman ya. Karena beberapa orang itu mempunyai karakter suara yang berbeda-beda. Ada karakter suara yang mungkin agak cempreng, suara yang ngebas, ada suara yang memang bagus banget gitu kan. Seperti suara-suara para penyanyi, itu suara mereka tuh bagus banget. Kemudian juga suara-suara yang karakter sengau, ada beberapa. Kemudian juga ada yang pelok, dia cadel. Itu juga bisa menjadikan nilai yang lebih ataupun menjadi karakter suara kita. Dan itu teman-teman harus kenali karakter suaranya ya. Dan itu jadi identitas nanti teman-teman untuk kalian dengan video-video kalian. Kalau kalian punya karakter unik dengan suara kalian, para penonton juga akan lebih gampang, lebih mudah untuk mengenali channel kalian, konten-konten kalian. Sebut aja misalkan kalian senang mendelivery sebuah informasi dengan menggunakan logat Batak. Nah, seperti itu. Kalian bisa menggunakan logat Batak secara konsisten dalam konten-kontennya. Kayak orang Batak nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Itu bisa menjadi sebuah ciri khas, sebuah identitas bagaimana kalian menyampaikan informasi. Wah, ini kita akan dikenal dengan misalkan Doni Batak atau Doni Medan karena logat Medannya. Kira-kira seperti itu kawan-kawan ya. Pentingnya karakter suara untuk diingat. Oke, kemudian artikulasi dalam hal kita suara berbicara dalam public speaking ini, artikulasi teman-teman ya. Walaupun teman-teman tidak bicara langsung depan kamera atau mungkin pakai dubber ya, kalian membuat videonya itu kalian tidak pernah tampil depan kamera, tapi pada saat kalian dubbing, kalian edit suara kalian masuk ke dalam video, suara kalian tetap harus jelas. A, I, U, E, O itu harus jelas. Jangan ada sampai tidak jelas ya. Bagaimana caranya supaya artikulasi jelas? Kalau A, bilang A, jangan segan mulut untuk mangap. Kalau U, bilang U, jangan segan kalian untuk bibir ini monyong menyebutkan huruf U. Kalau O harus melongo, O harus bulat. Seperti itu. Jadi jangan ragu, A, I, U, E, O ya. Sehingga pesan yang disampaikan sama teman-teman itu kepada audiens itu bisa terserap tanpa harus mereka bersusah payah ini orang ngomong apa gitu kan. Kemudian juga ada intonasi. Intonasi teman-teman itu diusahakan berirama teman-teman. Jangan menyampaikan informasi dalam channel. Kita sering sekali nih ada sebuah channel sederhana ya, intonasinya sangat unik. Misalkan kontennya seperti ini. Wah teman-teman, wah hari ini cerah banget. Wah kita lihat di sana. Wah lihat teman-teman, di sana ada burung. Jangan berisik. Nah kira-kira seperti itu. Jadi cara penyampaiannya ada tinggi, ada sedang, ada rendah, ada sangat rendah, berfluktuatif, jangan rata.
karena nanti penonton kita akan bosan ya. Kemudian pada saat kita menyampaikan sesuatu yang penting, itu diusahakan harus ada penekanan tertentu atau stressing kita kenal ya. Misalkan kita mau menyebutkan judul video seperti ini. Halo teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Agus Cahyadi dalam channel Gus TV. Kali ini kita akan berbicara tentang teknik dasar berpublic speaking untuk YouTuber pemula. Nah, kira-kira begitu. Simak terus videonya. Kalau merasa bermanfaat, silahkan klik like dan juga subscribe, dan juga di-sharekan, dibagi-bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Kemudian teman-teman, kita lanjutkan. Itu kan tadi contoh ya. Setelah kita percaya diri, kita juga mengelola suara. Jangan lupa kita ada look tampilan kita. Kita mau tampil di depan kamera itu seperti apa bentuknya? Apakah konyol? Apakah elegance? Apa lucu? Apakah sangar? Apakah alay, lebay, dan lain-lain? Itu terserah, tergantung kepercayaan diri kawan-kawan semuanya. Looks-nya mau seperti apa, tampilan bajunya, tampilan make up, harus jadi keputusan yang konstan atau juga konsisten dalam hal penampilan. Jadi dengan penampilan Anda, dengan suara Anda, dengan konten Anda akan mudah dikenal. Anda mau siap pakai topi atau tidak, pokoknya looks itu menentukan. Kemudian juga gestur ya, yang terakhir gestur nih, body language. Nah, bahasa tubuh ini atau gestur ini saat kita menyampaikan video kepada penonton juga menjadi sesuatu nilai tambah ya teman-teman. Pada saat kita menyatakan silahkan tangan kita gerakan seperti ini, silahkan subscribe atau juga like-nya gitu kan. Nah, kita harus belajar gerak tubuh, gestur itu juga secara natural harus dilatih ya. Jangan terlihat kaku, harus natural. Mata, aduh tiba-tiba kelilipan, misalkan seperti itu ya, lagi enak-enak bikin konten dalam hutan, aduh kelilipan guys. Itu biasanya kita sudah melihat ekspresi-ekspresi kayak gitu ya. Itu gestur bahasa tubuhnya jangan sampai kelihatan tidak natural, karena itu jelek, sumpah bener. Saya pernah bikin video ekspresinya nggak pas gitu, kelihatannya bohong nih kayaknya konten kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bahasa tubuh. Jadi pertama kita itu percaya diri, yang kedua itu suara kita kelola dengan teknik-teknik yang tadi. Kemudian juga yang keempat itu adalah konten. Yang keempat itu adalah gestur ya, gestur tubuhnya. Nah, itu teknik dasarnya ya teman-teman. Sementara di dalam video pertama itu ini dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kita dapat ditulis di kolom komentar. Kemudian juga nanti next ke depannya, ini yang kedua, kita akan bikin konten bagaimana kita membuat sebuah konten supaya ada alurnya. Dari mulai kita membuka acara, membuka video, kemudian kontennya apa disampaikan secara detail, singkat, padat, tapi akurat, tepat sasaran. Kita akan lanjutkan di video kedua. Oke, terima kasih yang udah nonton. Alhamdulillah kalau teman-teman langsung subscribe, kemudian langsung share video ini, semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat nggak apa-apa, nggak boleh di like, nggak usah di subscribe. Insya Allah bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kita yang kedua. Mohon doa restu, semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman YouTuber pemula yang ingin meningkatkan skill public speakingnya supaya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video.